Sahabat terkasih yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bertemu kembali dalam sapaan pagi HKBP Kebun Jeruk. Sebelum kita melanjutkannya, terimalah salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Sahabat terkasih, firman Tuhan menyapa kita pagi ini pada hari Sabtu tanggal 22 Juni tahun 2024. Tertulis dalam kitab Keluaran pasal 34 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Firman-Nya, sungguh Aku mengadakan suatu perjanjian di depan seluruh bangsamu ini. Akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi di antara segala bangsa. Seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam akan melihat perbuatan Tuhan, sebab apa yang kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus, memang benar sekali jika seringkali khotbah-khotbah, pernyataan-pernyataan Kristiani mengatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang penuh dengan kasih. Itu bisa kita perhatikan dari nats renungan kita pagi ini. Boleh kita bayangkan, siapa yang memilih umat Israel menjadi umat Tuhan? Siapa yang menolong mereka keluar dari Mesir? Siapa yang memilih Musa untuk memimpin mereka? Semuanya adalah inisiatif dari Allah sendiri. Bahkan juga untuk firman hari ini bagi kita, Allah sendiri yang berjanji kepada seluruh umat Tuhan akan apa yang Dia lakukan. Allah sendiri yang merencanakan, dan Allah sendiri yang akan mewujudkannya. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, itulah Allah yang kita percayai. Itulah Allah yang kita kenal, Allah yang penuh dengan inisiatif. Dia yang merencanakan, Dia yang melakukan, dan Dia yang mewujudkannya untuk kesejahteraan kehidupan kita, untuk kesejahteraan kehidupan seluruh bumi ini. Dia adalah Allah yang sangat peduli dengan kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka tidak salah jika kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Tidak salah jika kita berserah sepenuhnya kepada kita, karena Dia adalah Allah yang sangat peduli dengan kehidupan kita. Allah senantiasa merancang yang baik. Allah senantiasa merancang yang membuat kita berbahagia. Tapi tentu saja pikiran kita jangan langsung kepada Allah membuat kita tertawa, Allah membuat kita senang, Allah membuat kita bersuka cita. Semuanya melalui proses. Karena tidak mungkin kita bisa tertawa jika tidak ada prosesnya. Tidak mungkin kita bisa menikmati yang indah
jika tidak ada prosesnya untuk sampai kepada keindahan itu. Tidak mungkin kita bisa merasakan yang nikmat jika tidak ada prosesnya. Bagaimana kita menikmati kenikmatan itu? Hanya orang sakit yang mengerti benar betapa bahagianya orang yang sehat. Hanya orang yang lapar yang mengerti benar betapa bahagianya duduk dengan sepiring makanan di atas meja. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, jika saat ini kita merasa bahwa kita tidak berbahagia, jika saat ini kita merasa seperti tidak dipedulikan, ingatlah firman Tuhan. Allah sangat peduli kepadamu. Dia merancangkan yang baik kepadamu. Dia merancangkan yang membuatmu akan bersuka cita. Tapi sebelum sampai semuanya itu kepadamu, kita harus melalui proses. Sehingga pada saat sukacita itu, pada saat berkat itu, sampai pada kita, benar-benar kita bisa mensyukuri segalanya. Pada saat berkat itu sampai, benar-benar berkat itu menjadi sukacita dalam kehidupan kita. Ingat, firman ini mengajak kita. Allah peduli padamu. Apapun persoalanmu, bagaimana perjalanan hidupmu, Allah peduli kepadamu. Maka serahkanlah jalanmu pada Tuhan, karena Allah peduli. Dia akan merancangkan rancangan sukacita dalam hidup kita. Amin. Terima kasih.
Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu yang sungguh indah pagi ini. Bahwa Tuhan selalu merancang yang baik dalam hidup kami. Yang walaupun untuk menikmati yang baik itu, kami harus melalui prosesnya. Terkadang kami harus sakit supaya benar-benar mengerti apa itu sehat. Terkadang kami harus lapar supaya kami bisa benar-benar mengerti apa itu duduk dengan sepiring makanan di atas meja. Terkadang kami harus benar-benar haus supaya kami mengerti benar betapa bahagianya mendapat segelas air. Bapa di surga, kiranya firman-Mu semakin menguatkan kami. Apapun yang kami alami saat ini, itu semakin menguatkan kami, itu semakin meneguhkan kami, mempersiapkan diri menerima berkat-berkat yang daripada-Mu, karena kami tahu rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera. Terima kasih Bapa, berkati kami, berkati gereja-Mu, para pemimpin kami. Berkati juga para pemimpin kami di negara ini. Terlebih berkati seluruh umat Tuhan yang bekerja hari ini. Biarlah berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kami masing-masing. Terpuji Engkau Bapa, sekarang sampai selama-lamanya. Dan ampuni kami atas dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terimalah berkat, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.